Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 61, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Segenap bumi menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, dan juga sebentar lagi kami ingin memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita nyanyi dulu ya dari Kidung Muda Mudi 115, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan bacaan kita hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 Hosea 6 ya, adanya di perjanjian lama, bukan baru. Ayo, siapa yang belum bawa Alkitab, cepat-cepat dibawa. Tante Foni hitung sampai 3. 1 2 3. Kita buka Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami tadi sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama dengan kami Bapa, setiap pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk membaca dengan baik, mengerti, dan setelah itu kami pun dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan akan ubahkan kami menjadi teruna-teruna yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama yang ada di sekitar kami. Kami juga menyerahkan diriku pribadi ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah penyertaan Allah yang memampukanku untuk dapat memberikan firman yang terbaik, sehingga kami semua boleh mengerti dan kami semua boleh dibaharui di dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat kami Tuhan Yesus, kami ada sedia untuk mendengar. Amin.
Adik-adik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan tadi, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah? 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tante Foni di rumah punya anjing. Anjingnya gede sekali. Jadi kalau malam kita taruh di dalam, tapi kalau siang pagi kita taruh di luar. Nah, kalau kita taruh di luar, itu kan kalau dalam pandemi ini kan anak-anak belajarnya di rumah. Jadi ada anak yang kalau pagi sampai siang sampai sore itu ada yang suka jalan-jalan di hilir mudik di depan rumah Tante Foni. Jadi mereka ngeliat, anjingnya gede banget gitu. Nanti mereka saking gregetan, lalu mereka lari, balik lagi sambil digoda-godain itu anjingnya. Anjingnya nanti diem. Tapi kalau 1 kali, nanti dia balik lagi, anak-anak balik lagi sambil teriak-teriak, lalu dia goda lagi itu anjing, pergi lagi, kembali lagi begitu. Satu saat anjing ini marah, jadi waktu anaknya itu datang lagi, berdirilah dia. Anak-anak waktu melihat ini anjingnya gede banget, lalu anjing ini mulai mendekati mereka. Lalu mulai bersuara keras, lari mereka semua, lari ketakutan. Ada anjingnya gede, itu mau digigit. Mereka ketakutan saat anjing itu berdiri, saat anjing itu seakan-akan mau mengejar mereka dan menerkam. Mereka ketakutan luar biasa. Lalu mereka lari sedemikian rupa sampai bingung mereka mau lari kemana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau berbicara tentang di ayat 1 kita baca tadi ya, kitab Hosea. Pertama-tama Tante Foni mau katakan dulu, kitab Hosea adalah kitab yang mau memberitakan kepada bangsa Israel tentang penghukuman dari Allah. Penghukuman dari Tuhan Yesus kepada umat yang telah berbuat dosa. Arti daripada namanya Hosea adalah keselamatan. Jadi dia ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa Israel bahwa kepada setiap orang yang berdosa bahwa penghukuman Allah itu pasti. Dan kita baca di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dikatakan di ayat yang pertama, Hosea 6 ayat pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam. Ya, Dialah yang menerkam. Siapa yang diterkam? Umat Israel. Siapa yang menerkam mereka? Tuhan Allah sendiri. Kenapa mereka diterkam? Karena mereka nakal, mereka berbuat dosa. Seperti yang Tante Foni gambarkan tadi. Saat itu umat Israel sedang di dalam penghukuman Allah. Dalam penghukuman Allah. Dan bagaimana kondisi orang-orang dalam penghukuman? Yang tadi Tante Foni ceritain. Ilustrasinya tadi ya, bahwa anak-anak yang mau diterkam anjing, takut, bingung, gak bebas lagi mau kemana, bingung, padahal jalannya masih banyak, cuma karena kebingungan mereka nggak tahu jalan kemana. Inilah kondisi yang dihadapi orang yang sedang diterkam. Ya, umat Israel pada saat itu diterkam oleh Allah. Kenapa? Ya karena mereka jahat. Kita semua pernah baca firman Tuhan, adik-adik PT kan, kita sudah melalui PA dan banyak sekali cerita tentang umat Israel. Satu hal yang paling ngetop dari orang-orang Israel adalah apa? Ayo. Yang paling ngetop sikap hidup orang Israel. Keras kepala, tegar tengkuk, sombong,
udah dikasih tahu bolak-balik juga melanggar firman Tuhan. Dan Hosea mendapat tugas untuk memberitakan bahwa ketika Israel, bangsa Israel, umat Israel tetap hidup dalam dosa, penghukuman Allah itu pasti akan datang. Pasti akan datang dalam kehidupan mereka. Ya. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan karena dialah yang telah menerkam, tapi dia juga yang akan menyembuhkan. Ini baiknya Tuhan. Dia melihat Israel, iya udah dibilangin berkali-kali ya. Udah dibilangin jangan menyembah berhala. Itu dosa yang paling sering dilakukan. Jangan menyembah berhala. Padahal mereka sudah melihat sendiri bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana baiknya Tuhan menyertai, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam hidup. Tidak menjadikan mereka jadi setia. Waktu mereka menghadapi apapun, udah deh cari aja berhala yang bisa membantu. Ini dosa yang paling utama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Allah tidak menghendaki, karenanya dihukumlah. Kenapa? Kenapa mereka dihukum? Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka telah bersalah. Mereka telah hidup tidak lagi di dalam jalan Tuhan. Tapi kembali di ayat yang selanjutnya dikatakan dia juga yang akan menyembuhkan. Jadi firman ini mau berkata kepada kita bahwa penghukuman yang Allah berikan bukan karena dia benci sama bangsa Israel. Bukan karena dia gregetan, terus dia marah semarah-marahnya, dia bikin penghukuman lalu dia tinggalkan bangsa itu. Di ayat selanjutnya dia katakan dia akan menyembuhkan. Dahsyat ya, karena memang Allah adalah kasih itu sendiri. Nah, dia nggak mau umatnya, dia nggak mau umat pilihannya terjerumus terus dalam dosa, nggak mau dia. Dia mengasihi, ini bangsa pilihanku. Kalau aku nggak hukum dia, ya, kalau aku nggak jewer dia, kalau aku nggak ingatkan dia, bagaimana nasib mereka? Udah deh, aku harus hukum dulu. Tapi bukan berarti terus ditinggalkan Allah. Masa bodoh, lu mau sengsara ya? Lu mau bagaimana aku nggak mau tahu lagi. Enggak, dia nggak seperti itu. Sebagai contoh mama papa kita kali ya di rumah ya, adik-adik ya, kalau kita lagi nakal, kalau kita lagi apa yang disuruh mama atau papa nggak kita ikutin, marah rasanya. Atau contohnya Veldi. Ini kan Veldi ngetop di sini karena badannya kan kurus dia. Veldi aja ya gampangnya, maaf yang namanya Veldi siapa, maaf ya. Veldi, mama tuh suruh bersihin depan rumah, kenapa nggak dibersihin? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya mamanya kesel. Mungkin aja Veldi dijewer kayak, mungkin aja. Tapi ya dijewer untuk mengingatkan Veldi, kamu salah, kamu nggak ikutin kata-kata mama, kamu nggak mau ya bantu mama. Dan itu salah, dia harus dijewer. Tapi habis itu kan mamanya juga, makanya Veldi, bantulah mama. Terus Veldi yang dengan badan yang sekurus itu, kalau mamanya seperti orang-orang yang nggak punya kasih, udah dijewer, udah badannya udah terlalu gede, nggak usah dikasih makan aja karena masih dihukum. Enggak juga, tetap dia mengasihi Veldi. Dia memberi makan Veldi. Kalau Veldi lagi agak batuk-batuk, dikasihlah obat batuk. Semua yang dia butuhkan. Kasih Tuhan Yesus seperti itu. Ya, karena kasihnya dia menghukum, bukan karena dia benci. Ya, supaya umatnya sadar bahwa mereka ada di jalan yang salah. Lalu diajak, kamu mau bertobat, kamu mau selamat, 1 syarat yang harus kamu lakukan. Bertobat, menyadari. Si Veldi tadi waktu dimarahin kalau dia terus jadi kurang asem, tegar tengkuk seperti Israel, mungkin juga mamanya bisa marah-marah terus. Tapi ketika Veldi dijewer, bilang, Mama, aku minta maaf Mama. Kenapa kata mamanya? Kenapa minta maaf? Aku kan disuruh ngepel. Aku nggak ngepel Mama. Aku nggak ikutin Mama.
Itu mamanya yang tadinya marah udah sampai di kepala, rontok semuanya. Mungkin juga Fedi bisa dipeluk, oh terima kasih anakku, kamu tahu salah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Waktu dia menegur, waktu dia kemudian menghukum, dia ngasih waktu kepada kita. Ayo dong, sadar dong. Lalu ketika kita sadar, kita minta ampun dari dia. Oh, dia buka tangannya selebar-lebarnya. Ada perumpamaan anak yang terhilang dulu. Waktu dia ada di dalam dosa, dibiarkan saja. Tapi waktu dia balik, papanya buka tangan, dipeluk anaknya yang sudah sadar lalu kembali. Demikian kasih Kristus. Dia menghukum, tapi dia menunggu kapan kita bertobat. Lalu kapan kita mau datang kepada dia, sehingga dia akan memulihkan kehidupan. Dia akan memulihkan dosa-dosa kita. Ya, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ketiga, ya, setelah kita mengerti dosa kita, lalu kita bertobat dan Allah memulihkan kita, di ayat yang ketiga dia kata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Allah menghukum karena kasih, ya, bukan karena benci, supaya kita sadar kesalahan kita. Dan ketika kita sadar, Dia mengampuni kita sebagai orang yang sudah diampuni dan sudah dipulihkan Allah dari dosa-dosa kita. Ada hal lagi yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan orang udah baik kok, aku udah enggak. Aku dulu kan sakit dulu ya, memang sih dulu karena aku nakal. Tapi kan sekarang aku udah sembuh, sekarang aku bisa dong sembarangan. Ya enggak, ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Ayat ini mengatakan ketika kita dipulihkan, ketika kita mengenal dosa-dosa kita dan kita sudah diampuni, mari pertahankan itu. Jangan lagi bawa hidup kita dalam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, jelas hari ini kita diingatkan itu adik-adik. Gak boleh ulang-alik melakukan kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, betul kita memang bukan orang yang suci, kita selalu ada kita berbuat dosa. Iya, tapi kan Tuhan sudah kasih tahu, sudah ingatkan, dan firman Tuhan ingatkan kita pada saat ini. Jangan mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap dijaga oleh Allah dan kita menjadi teruna yang terus dibaharui. Hati kita, pikiran kita, bahkan seluruhnya. Dan kemanapun kita berada, Allah akan dia berjanji bahwa penyertaan Dia akan muncul seperti fajar. Adik-adik pernah melihat fajar? Pernah dong. Fajar itu pasti loh ada dalam kehidupan kita. Itulah yang Dia janji buat setiap kita. Setiap apa yang janjikan, Dia akan munculkan itu seperti fajar. Ada lagi, Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Sebentar lagi kita akan datang musim hujan. Itu berkat Tuhan. Kita mau menyambut itu dengan sukacita. Dan itulah janjinya Tuhan kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Dia akan datang dalam kehidupan kita. Dia akan terus mengingatkan kita untuk tetap ada pada jalan, pada firman-Nya. Sehingga hidup kita sebagai anak-anak teruna akan terus dibaharui. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kata Tante Foni, kita jangan ngelakuin kesalahan. Kenapa? Soalnya Tuhan Yesus nggak suka. Makanya kita lanjut ibadah pada minggu hari ini dengan nyanyi dari Kidung Jemaat 382, Ya Yesus Terkasih. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke depan dalam tangan-Mu. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus Allah akan mengingatkan kami dimanapun kami berada, untuk tetap ada pada jalan dan kehendak-Mu, untuk lebih setia lagi beribadah kepada-Mu, untuk lebih setia lagi mengenal-Mu Tuhan, supaya kenalan kami akan Engkau semakin hari semakin banyak, membawa hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan setiap anak-anak yang setia beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka, dalam kegiatan-kegiatan mereka, dalam talenta-talenta yang ada pada mereka, apapun yang ada pada mereka, ajar mereka bersyukur atas semua yang Allah sudah buat. Dan dengan segala pengucapan syukur itu, mereka mau membawa hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat studi mereka. Tuhan Yesus tambahkan hikmat, kepandaian, kecerdasan buat mereka, supaya mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Menghadapi tes tengah semester, akhir semester nanti, Tuhan bersama dengan mereka. Mampukan mereka, berikan mereka hikmat untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Kami berdoa buat keluarga mereka, mama, papa mereka. Tuhan Yesus memberkati kekuatan kesehatan mereka semua, pekerjaan orang tua mereka. Supaya dengan apa yang Tuhan berikan, mereka tidak akan berkekurangan. Mereka akan tetap dapat menerima berkat Tuhan, dan dengannya mereka akan terus mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami berdoa buat gereja-Mu di muka bumi ini. Tuhan, firman-Mu dibutuhkan tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan kegelapan ini. Karenanya berkati setiap pelayanan firman Tuhan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Teristimewa gereja menabur kasih di sini. Tuhan berkati setiap pelayanan yang ada. Apa yang menjadi persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Apa yang menjadi masalah, Tuhan Yesus beri jalan keluar. Dan apa yang menjadi kebutuhan, Allah siapkan apa yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. Kami berdoa buat Pendeta Umi. Kami berdoa buat majelis, komisi-komisi, pelkat-pelkat yang ada, pun karyawan-karyawan yang ada. Kanona juga yang ada bersama terus dengan kami, membantu kami dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menopang kekuatan, Tuhan menopang kesehatan, Tuhan menopang kehidupan mereka. Supaya melalui semua yang Allah berikan buat kami dapat melayani Tuhan lebih hari, lebih indah lagi, dan Engkau dimuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan Indonesia. Kami serahkan persada ini ke dalam tangan-Mu. Luputkanlah dari malapetaka, mara bahaya, tsunami, gempa bumi, banjir. Tuhan, musim hujan telah di depan kami Tuhan. Tapi jangan pernah biarkan kami ketakutan dengan musim penghujan itu datang. Tapi kami menyambut semua ini sebagai berkat Tuhan. Dan Allah sendiri akan menghalaukan semua malapetaka yang pernah kami alami. Tuhan Yesus akan menjauhkan itu dari kehidupan kami semua. Terima kasih Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada, kabinet-kabinet yang telah tersusun. Mulai dari pusat sampai daerah-daerah yang terpencil, Allah berkati. Supaya semuanya boleh bekerja, membangun bangsa ini ke depan lebih baik lagi ya Tuhan. TNI Polri menjaga keamanan kami serahkan dalam tangan. Tim medis, para dokter yang juga bekerja keras untuk menjaga semua pasien-pasien yang terkapar COVID. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan ekstra ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat bekerja, mereka terhindar dari bahaya-bahaya yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Semua pengurus-pengurus PK yang ada teristimewa PT, PA kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua supaya ke depan kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Inilah doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau beri persembahan. Udah pada siapin belum persembahannya? Kalau udah siapin, yuk kita nyanyi bareng-bareng dari Kidung Muda Mudi 129, Ku Beroleh Berkat.
Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Teman-teman, tadi kita sudah beri persembahan, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Dan inilah doa dan harapan kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita akan menjumpa lagi di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu dari Kidung Muda Mudi 131, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat, jangan mengulangi setiap kesalahan yang ada. Jangan mengulangi kenakalan-kenakalan kita. Mengenal dosa kita, meminta ampun dari Tuhan, dan terus setia beribadah, mencari firman Tuhan dengan sungguh. Siapa yang masih males-males ibadah PT, ayo minggu depan bawa lagi. Jangan cuma sendiri dong. Kalau ada teman-teman yang pulsanya nggak ada, paketnya nggak ada, ajak ini saya yuk ke rumah aku yuk. Kita sama-sama beribadah supaya semua PT-PT diberkati, anak-anak PT, anak-anak lain PT diberkati oleh Tuhan karena mereka kaya akan firman Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Kami telah selesai berbicara tentang firman Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Allah tidak akan pernah berhenti berbicara kepada setiap kami. Karenanya ke depan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ingatkan kami dalam setiap langkah hidup kami, supaya kami tetap ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Ingat, Tuhan Yesus akan terus bersama-sama dengan kalian. Kita bawa lagi teman-teman kita lebih banyak beribadah kepada. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.